Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam Tribun Timur Update. Tribuners, akhir-akhir ini, beberapa hari ini, Sulawesi Selatan sedang dilanda cuaca buruk dan kita akan melihat informasi dari beberapa daerah di Sulsel yang sampai hari ini mengalami kondisi cuaca buruk atau curah hujan cukup tinggi. Dimulai dari kota Makassar, kita sudah terhubung dengan rekan Fakih dari Kota Makassar, Tribuners. Selamat sore rekan Fakih. Ya, selamat sore dan Devi. Baik rekan Fakih, dapat disampaikan seperti apa kondisi cuaca di Kota Makassar hingga hari ini dan beberapa hari belakangan. Ya, Kota Makassar sendiri sejak tanggal 1 Juli 2024 ini intensitas hujan ringan hingga sedang terus melanda. Selama 3 hari belakangan, hujan melanda baik itu pagi hingga malam hari maupun dini hari. Kondisi di Kota Makassar saat ini pun masih hujan dengan intensitas ringan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4 Makassar sebelumnya telah menyampaikan bahwa Makassar sebenarnya saat ini sudah memasuki musim kemarau, terhitung pada pertengahan Mei lalu. Namun ada kenaikan curah hujan khususnya yang terjadi pada 2 hingga 3 Juli 2024. Kondisi ini terjadi di hampir seluruh wilayah di Kota Makassar yang diakibatkan oleh adanya anomali cuaca, dalam hal ini gelombang Rossby dan juga konvergensi di wilayah Sulsel. Hal ini mengakibatkan adanya pertumbuhan awan hujan yang signifikan di beberapa wilayah, khususnya di Kota Makassar. Hal itu pula yang membuat dalam 3 hari belakangan Kota Makassar diguyur hujan. Meskipun tidak sepenuhnya hujan, namun eh, kondisi hujan ini terjadi di beberapa jam sekali, Tribuners. Misalkan sejak hari ini. Hari ini bahkan dari pagi tadi itu sudah hujan terus-menerus, Tribuners. Sempat deras tadi sekitar pukul 12 hingga pukul 1 siang, namun akhirnya turun kembali, intensitasnya menjadi ringan, terhitung pada menjelang sore hari ini. Dan diprediksi hujan masih akan terus melanda Kota Makassar hingga malam hari nanti, Tribuners. Seperti itu. Baik, untuk saat ini apakah sudah ada informasi ada daerah-daerah banjir begitu di Kota Makassar atau seperti apa rekan Fakih? Ya, hingga saat ini belum ada informasi resmi bahwa adanya titik-titik banjir di Kota Makassar. Biasanya memang ada beberapa titik nih yang rawan terjadi banjir, misalkan di daerah Perumnas Antang, Blok Mhm. 10, Blok 8 itu biasanya rawan terjadi banjir. Kemudian ada biasanya di daerah Biringkanaya, daerah Perintis Kemerdekaan itu juga biasanya rawan banjir. Namun hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai adanya kondisi banjir. Meskipun memang tidak bisa dipungkiri bahwa genangan-genangan itu masih terjadi di beberapa titik seperti lorong-lorong yang ada di Kota Makassar itu banyak terjadi genangan, Tribuners. Tapi kalau kita lihat hingga saat ini kondisi cuaca di Makassar juga masih intensitas hujannya mulai menurun menjadi ringan di sore hari ini. Seperti itu. Untuk kondisi lalu lintas atau arus lalu lintas seperti apa rekan Fakih? Apakah juga masih berjalan lancar atau seperti apa? Ya, untuk lalu lintas sendiri karena ini hujan juga ya, masih didominasi kendaraan roda 4 yang memang lebih banyak melintas sejak pagi hari tadi, hanya beberapa kendaraan roda 2 yang melintas di pusat-pusat Kota Makassar. Bukan karena cuaca hujan juga, lagi lebih banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan roda 4. Nah, saat-saat reda begini biasanya barulah angka sepeda motor itu meningkat di jalanan Kota Makassar. Dan terpantau juga dari pagi tadi belum ada titik-titik kemacetan parah yang terjadi di Kota Makassar hingga sore hari ini. Baik, untuk di ruas jalan mungkin tidak ada informasi terkait pohon tumbang atau seperti apa karena di Makassar kita tahu bahwa ada beberapa daerah atau jalan-jalan yang memiliki banyak pohon di pinggir jalan yang biasanya tumbang pada saat musim penghujan datang. Ya, hingga saat ini belum ada juga informasi resmi dari BPBD Kota Makassar
ataupun Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa adanya fenomena pohon tumbang karena kondisinya meskipun curah hujannya tinggi, namun bisa dilihat dari informasi BMKG bahwa suhu udara atau angin kencang itu tidak melanda baik itu Kota Makassar sehingga kondisi angin itu masih normal namun memang hujan yang turun yang cukup deras. Hal ini memang disebabkan oleh itu tadi adanya pertumbuhan awan hujan yang signifikan di beberapa wilayah yang diakibatkan oleh konvergensi dan juga gelombang Rossby seperti itu. Dari BPBD dan juga BMKG terkait warga untuk siaga banjir atau seperti apa rekan Fakih? Ya, sudah ada informasi dari BMKG untuk tetap siaga dengan potensi adanya curah hujan tinggi di tanggal 2 dan 3 Juli hari ini. Meski begitu, masyarakat tetap diminta untuk waspada dan jika tidak berkepentingan, mohon untuk tetap tinggal di rumah masing-masing. Nah, sementara untuk cuaca ke depannya juga diprediksi besok tanggal 4 Juli 2024, umumnya di wilayah Makassar akan berawan namun tetap masih ada potensi hujan ringan akibat gelombang Rossby ini. Jadi masyarakat tetap diminta untuk berhati-hati, terutama dalam berkendara, mengingat kondisi hujan membuat jarak pandang menjadi tipis dan juga kondisi jalan yang licin, terutama bagi pengendara sepeda motor seperti itu. Terima kasih rekan Fakih dari Kota Makassar atas laporannya mengenai cuaca buruk yang melanda beberapa daerah di Sulsel, salah satunya adalah Kota Makassar. Dari Makassar kita beralih ke Bulukumba. Ada rekan reporter Samba dari Bulukumba. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Samba. Baik, selamat sore Mbak Ilu di Tribun Timur dan selamat sore pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, rekan Samba hingga hari ini seperti apa cuaca di Bulukumba? Apakah juga dilanda hujan serta angin kencang atau seperti apa? Baik, jadi betul sekali bahwa di Kabupaten Bulukumba ini hampir sama dengan beberapa daerah lainnya di Sulawesi Selatan, khususnya di bagian selatan Sulsel ini. Sejak kemarin daerah ini dilanda dengan cuaca buruk yang berupa hujan ringan, hujan hingga lebat hingga pada pagi menjelang sore hari ini. Dan selain itu juga ada peristiwa angin puting beliung dan juga gelombang tinggi di wilayah perairan Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar atau wilayah Teluk bagian selatan, kemudian Selat Selayar atau Teluk Flores di bagian Selayar ini dan Bulukumba, Pak Ilo, seperti itu. Ya, dapat kami juga laporkan bahwa dampak dari peristiwa cuaca buruk itu sejumlah ada 4 rumah di Kabupaten Bulukumba, yakni keempatnya berada di wilayah Kecamatan Gantarang, terdampak dengan angin puting beliung. Dan ada beberapa wilayah permukiman di daerah Pondrek, kecamatan juga berada di Kecamatan Gantarang, terendam dengan banjir air hujan. Nah, selain itu, satu juga akses jalan desa, tepatnya di Desa Padang, Kecamatan Gantarang, jembatan maupun jalan di daerah itu kemudian rusak atau mengalami ambruk dan hingga pada sore hari ini tidak bisa dilalui di wilayah itu. Dan hingga sore hari ini kita lihat di belakang saya ini masih terlihat awan atau langit di Kabupaten Bulukumba cukup hitam dan baru saja daerah ini diguyur dengan hujan deras. Dan di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Bulukumba, pantauan kami masih diguyur dengan hujan lebat seperti wilayah Kecamatan Kajang, kemudian di wilayah Kecamatan Bulukumba, Rilo Ale, dan di bagian barat sana di
ada Kecamatan Kantaran dan Kecamatan Kindan juga masih diguyur dengan hujan lebat. Kecuali di wilayah tempat kami berada ini, wilayah Kecamatan Hulu, separuh gerimis dan separuh mulai hujan deras. Seperti itu Mbak Ilo. Sementara Untuk rumah warga yang terdampak banjir, apakah warga sudah diungsikan dan seperti apa kondisi banjir saat ini? Apakah masih menggedang atau sudah mulai surut? Seperti apa rekan Samba? ya, tadi puncaknya itu pada pukul 07 pagi tadi itu air banjir hujan masuk di wilayah permukiman warga. Bahkan ada beberapa unit rumah yang sempat masuk, dan pada sore hari ini air perlahan surut kemudian mengalir ke aliran sungai. Dan yang terbaru ini, Mbak Ilo, ada penyampaian dari pihak angkutan sungai, danau, dan penyeberangan kapal feri tujuan Bira ke Kabupaten Kepulauan Selayar atau ke Pelabuhan Pamatan dan Kabupaten Selayar itu sementara dihentikan pelayarannya karena ketinggian ombak hingga pada saat ini itu mencapai 4 meter di wilayah Kepulauan Selayar. Pak. Terus sementara informasi terbaru yang kami dapat laporkan, Pak, itu. Mungkin ada berapa rumah atau data yang sudah didapatkan hingga sore hari ini, ada berapa rumah yang diterjang angin kencang mungkin yang mengalami kerusakan? Ya, data yang kami peroleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba itu ada 4 unit rumah, dan itu berada di Kelurahan Mateko 1, kemudian 3 maksud saya, kemudian ada di BTN Cabalu juga 1 unit rumah. Jadi dengan total untuk peristiwa sementara ini kami pun ada 4 unit rumah yang mengalami kerusakan bagian atap atas peristiwa angin puting beliung yang berlangsung atau yang terjadi pada dini hari tadi, Pak Iwan. Untuk himbauan dari BNPB dan juga BMKG sendiri kepada warga Bulukumba atas adanya cuaca buruk ini, mungkin sampai beberapa hari ke depan dihimbau untuk tetap waspada dengan datangnya curah hujan yang tinggi, atau seperti apa penyampaian dari BMKG dan juga BNPB di wilayah Bulukumba, rekan Samba? Ya, sejak keluarnya peringatan dini dari BMKG Makassar, pihak penanggulangan bencana di Kabupaten Bulukumba sudah mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada, karena Kabupaten Bulukumba termasuk sebagai daerah rawan terjadinya potensi bencana alam di daerah ini. Dan sampai saat ini juga diumumkan kepada pihak BPBD ke para daerah-daerah yang rawan terdampak dengan cuaca buruk, termasuk kaum nelayan yang ingin melaut untuk tetap memantau, melihat perkembangan yang ada di wilayah laut, kemudian tetap mengupdate informasi dari BMKG, Pak. Baik, untuk aktivitas nelayan hingga hari ini, apakah memang sudah dikurangi atau berhenti untuk sementara atau seperti apa? Ya, setelah keluar tadi pengumuman dari BMKG, bukan hanya nelayan, tetapi kapal besar pun juga diminta untuk tidak melakukan pelayaran, seperti kapal komersil, yakni kapal jasa angkutan penumpang dari Pelabuhan Bira ke Kabupaten Kepulauan Selayar itu ditutup sementara, sehingga hingga pada sore hari ini tidak ada pelayaran atau pemberangkatan penumpang dari Pelabuhan Bira ke Kabupaten Kepulauan Selayar, karena buruknya cuaca yang berupa gelombang tinggi yang dapat berpotensi terjadi laka laut seperti itu. Terima kasih rekan Samba atas laporannya dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kita menantikan informasi selanjutnya dari Kabupaten Bulukumba. Dan juga Tribuners, kita akan menyaksikan berikut tayangan yang akan kita tayangkan kepada Tribuners terkait
cuaca buruk melanda beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Ini tempat ini Pak? Kami tempat mobilan. Oh, punya tak? Namanya bos. Hah? Naji Naida. Oh, kapan Pak kejadiannya ini? Semalam Pak, Semalam jam berapa? sekitar jam 10 kayaknya. Jam 10 ya? Nah, angin Pak ya kencang. Kencang Pak di angin tadi malam. Tadi malam Ya, jam berapa kejadiannya? jam 10. Ya, jam 10 Pak De. Oh, Ini apa Pak yang diterbangkan? Ada angin putih beliau ini. Puting beliungnya. belum Pak De. Ini sudah timbang ke sana. Iya. Oh, berapa meter Pak terbangnya atap ini? Itu tadi yang rumah di situ di tengah tuh. Ada Berapa meter ya? Satu rumah dilewati baru itu. ada Seinnya di situ semua di atas tadi rumahnya orang itu ya rumah batu di situ. 20 meteran Pak ya. Hmm. Ini yang di belakang juga Pak atapnya ini. Atapnya juga ini yang terbang ke sana tadi. Oh, ada Terbang korban. semua di sana. Oh, begitu. Ada korban Pak ya? Di atas rumahnya orang itu di terasnya. Ada yang tertimpa Pak atap. Itu cuma itu ya, rumahnya itu yang dua rumah. Oh, dua rumah. Oh, dua Pak, ya? rumah. Tertimpa. Ada korban jiwa Pak? Tidak ada. Oh, enggak ada ya. Siapa punya rumah itu Pak namanya? Sudah dikasih masuk tadi sama yang dari BMT ayam BPBD Pak ya? Namanya Pak siapa yang punya? Muhammad Arif satu yang rumah Batu itu yang di sebelahnya Rismang ini Supriyadi dia 3 rumah Oh, kena. 3 rumah. Nah. Terus ini atap bengkelnya siapa? Haji Madi. Haji Madi. Mobil. Oh iya iya. Siapa nama tak Pak? Nama tak? Saifuddin. Pak Saifuddin. Iya. Oh ini termasuk ini Pak ya yang atapnya ini. Di atasnya semua itu. Kalau yang di sana rumahnya warga apa yang rusak? Tidak cuma di sini Iya Pak ya. Jadi Pak tadi dari kerusakan di situ rumah Pak. ada sedikit tapi sedikit. Sedikit. Ini cuma ini saya tiangnya tapi patah di dalam itu kayunya tuh. Oh tiang ini. Tiang listriknya ya, kabel listrik. Sekitar jam berapa tadi malam itu Pak? Jam 10. Jam 10 Pak De malam ini. Terasa itu memang kencang angin Pak ya. Ya. Kayak hujan keras gitu. Ini laut di belakang Pak ya, laut. Oh tambak. Itu orang-orang tapi tidak ada di sini anu tuh. Pompong di sisa ini. Pengaruh ini semua tiang bengkok, gara-gara ini semua. Oh terbang. Oh ini tempaan apa namanya? Mobil. Iya, kandang-kandang mobil. Ya jadi atap rumah parkir mobil Tribunnews yang terbang kemudian menimpa 3 unit rumah di daerah ini. Nah agar memudahkan pihak rumah membenahi, pihak petugas PLN turun tangan untuk membenahi rumah warga yang tertimpa atap C. Cara punyanya. Pagi dia tinggi. Bahkan naik dari sana berkali ini tahu ini. Satu dua. Tribuners, demikian tadi laporan Tribun Timur Live Update terkait cuaca buruk yang melanda Sulawesi Selatan, dan juga nantikan informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.